Sebelum ini, boleh-boleh aja kalau Vietnam memang menjadi salah satu kekuatan terbaik di ASEAN. Bersama Park Hang-seo, mereka mampu menciptakan sebuah tim yang sangat solid. Dan ketika itu harus diakui juga kalau timnas Indonesia masih dalam fase membangun kembali pasca remuk redam. Maka hal yang wajar jika media-media di Vietnam ini sangat jumawa terutama soal ngecengin tim lain di kawasan ASEAN. Dari semua itu, Indonesia adalah yang paling sering kena nyinyir. Bahkan ketika sekarang posisi Indonesia dalam tanda kutip lebih kuat dibandingkan Vietnam. Media-media di sana entah kenapa masih sering banget ngecengin timnas Indonesia dari berbagai sudut pandang atau aspek apapun. Tanpa mereka sadari kalau timnas mereka sendiri sekarang remuk redam dan mulai nggak dianggap lagi sebagai tim kuat di ASEAN oleh negara-negara macam Laos, Kamboja, Brunei, hingga Malaysia. Ya, beragam prestasi dan gebrakan yang dialami timnas Indonesia benar-benar membuat Vietnam saat ini hanya dianggap biasa saja. Sebagaimana semua tahu, kalau dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun terakhir, prestasi dan reputasi timnas Indonesia benar-benar mampu mencuri perhatian. Bahkan dengan segala torehan luar biasa yang dicapai oleh skuad Garuda, membuat banyak media internasional merasa takjub. Yap, sebelum menjadi seperti sekarang ini, timnas Indonesia benar-benar menyedihkan. Mulai dari dualisme yang melanda PSSI, sampai membuat timnas kita pernah hancur lebur 10-0 di tangan Bahrain. Kemudian disanksi FIFA, dan yang masih teringat jelas saat kualifikasi Piala Dunia 2022, timnas Indonesia benar-benar dibuat seperti badut oleh tim-tim sesama ASEAN macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia di fase round 2. Itulah kenapa media-media di Vietnam ketika itu seolah merasa di atas angin dan selalu ngecengin tim-tim lain terutama Indonesia. Akan tetapi, aturan duniawi tetaplah sama, yakni kadang di atas, kadang di bawah. Dan sekarang di bawah Erick Thohir serta pelatih Sinteyong, Indonesia mampu melesat menjadi kekuatan yang dianggap terbaik di ASEAN. Sedangkan Vietnam sebaliknya. Yap, menjelang akhir tahun 2022, keputusan besar dibuat Park Hang-seo yang memutuskan tak lagi memperpanjang kontraknya yang berakhir Januari 2023. Nah, sepeninggalan Hang-seo, Philippe Choushier ditunjuk menukangi pasukan Nguyen, dan dari sinilah Vietnam yang perkasa itu mulai tak ubahnya timnas Kamboja di masa lalu khususnya bagi Indonesia. Ya, bagi Indonesia, Vietnam saat ini tak ubahnya menjadi tim yang kalau kata Justin Hubner terlalu mudah untuk dikalahkan. 1-0 di Piala Asia dan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian 3-0 saat main di leg kedua di Midin Stadium. Gak cuma itu, bahkan di level U23 kemarin saat semifinal SEA Games, Indonesia juga berhasil menang 3-2. Dan yang paling gokil kemarin, saat di perebutan juara 3 Piala AFF U16. Pasukan Nguyen dihajar habis skuad asuhan Nova Arianto 5 gol tanpa balas. Sesuatu yang selalu membuktikan kalau level Indonesia sekarang benar-benar di atas Vietnam. Yap, apa yang terjadi dengan Vietnam sejatinya bukan sepenuhnya salah Philippe Choushier. Sebab memang generasi emas Vietnam yang sebelumnya dipegang oleh Park Hang-seo udah mulai menurun dan tak ada penerus yang mumpuni. Belum lagi ditambah segala isu masalah internal yang dihadapi oleh Vietnam. Membuat tim ini sekarang benar-benar menyedihkan. Tapi ya gitu, medianya itu loh seolah nggak tahu malu dan terus-menerus julid terkait timnas Indonesia, terutama soal naturalisasi. Nah, terlepas dari hal tersebut, segala hal positif yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang pada akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase berkembang macam Kamboja, Laos, Brunei, hingga Malaysia menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju.
Alasannya masuk akal, di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan Erick Thohir benar-benar terasa dampaknya bagi timnas Indonesia. Dan jangan lupa, program potong generasi yang dilakukan Coach Shin beneran menjadikan timnas Indonesia kini banyak diisi pemain-pemain bertalenta yang masih bisa berkembang dalam 5-7 tahun ke depan. Sebaliknya, Vietnam yang dulu dianggap sebagai tim terkuat bersama Thailand, sekarang ini benar-benar menurun, terutama Vietnam yang ibarat sekarang hanya jadi samsak bagi timnas Garuda. Ada kesenjangan besar antara kami dan Indonesia. Terkadang kita berpikir sepak bola di ASEAN tidak bisa berkembang, tapi Indonesia telah membuktikan semuanya. Ucap pelatih Brunei, Mario Rivera, dilansir dari Borneo Bulletin. Yap, apa yang terjadi dengan Vietnam sekarang membuat federasi mereka pun pelan-pelan mulai muhasabah agar ketemu jalan keluarnya. Sampai akhirnya mereka pun menunjuk Kim Sang-sik untuk menukangi timnas Vietnam. Sama seperti Sinteyong, Sang-sik juga berasal dari Korea Selatan. Di negeri ginseng, konon Sang-sik adalah rival Sinteyong. Kalau benar begitu, berarti bukan hanya Malaysia aja dong yang sengaja ingin menyaingi Indonesia dengan mendatangkan orang yang berkaitan dengan Coach Shin, tapi juga Vietnam. Akan tetapi, entah sadar diri atau gimana, pihak Federasi Vietnam sama sekali nggak dibebankan target tinggi, di mana Sang-sik tidak diwajibkan untuk menjuarai Piala AFF atau Asian Championship 2024 dan SEA Games 2025, melainkan hanya perlu mencapai semifinal. Gokil nggak tuh? Di saat Indonesia udah mulai berani menatap level Asia dan Piala AFF hanya dijadikan sebagai ajang bagi pemain muda, Vietnam hanya berkutat di level ASEAN. Ya sebenarnya fan-fan aja sih. Mereka nggak ambis lagi juara AFF karena udah 2 kali juara. Tapi masalahnya, mereka bahkan juga kehilangan ambisi di Piala Asia lagi. Seperti di Piala Asia U23 2026 besok, mereka cuma menargetkan sekedar bisa lolos kualifikasi. Lah terus, apa bedanya dong Vietnam yang katanya dulu menganggap diri mereka raja di Asia Tenggara dengan timnas Kamboja, Brunei, ataupun Laos? Padahal di satu sisi, Indonesia yang mereka anggap rival sekarang benar-benar serius, ingin konsisten bisa tembus level Asia dengan membangun kekuatan dari segala aspek. Intinya, selama ini Vietnam sepertinya cuma sibuk ngecengin timnas Indonesia mulu. Padahal sekedar target yang lebih pantas aja mereka nggak punya. Yaelah, jangankan target, bisa jadi justru sepak bola Vietnam lah yang sedang berjalan mundur di saat Indonesia sedang melangkah maju. Yap, dari semua itu, ada yang kocak sih dari Federasi Vietnam atau VFF, di mana VFF diketahui langsung merubah segala target usai babak belum di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Vietnam yang semula hanya menargetkan semifinal Piala AFF, kini merasa wajib menjuarainya. Presiden VFF, Tran Quoc Tuan, mengutip Z News, mengatakan ingin memperpendek siklus juara Piala AFF bagi Vietnam, yang semula 10 tahun menjadi 6 tahun. Kok gitu? Jadi gini, Vietnam menjuarai Piala AFF pertama tahun 2008. Lalu 10 tahun berikutnya Vietnam juara lagi di tahun 2018, yang mana target berikutnya berarti 2028. Akan tetapi, Tran Quoc Tuan tidak ingin menunggu 10 tahun lagi buat juara. Tapi di tahun 2024 ini, mereka harus juara. Iya loh, seserius itu mereka sama Piala AFF, sampai berencana menggelar turnamen mini dengan mengundang India dan Lebanon di jeda internasional Oktober mendatang. Akan tetapi yang jadi kocak adalah pelatih mereka, Kim Sang-sik, merasa kurang yakin sanggup membawa timnya ke final Piala AFF. Alasannya apa? Ya karena mereka tergabung di grup bersama Indonesia dan tim-tim kuda hitam ASEAN macam Myanmar ataupun Filipina. Namun ya tadi, pihak VFF nggak mau tahu apapun yang terjadi harus juara. Akan tetapi sekali lagi, Sang-sik merasa kalau ia hanya akan berusaha membawa Vietnam ke final. Elah, ruwet. Padahal nih ya, dulu Vietnam dikenal sebagai salah satu tim terbaik di Asia Tenggara yang selalu mewakili Asia Tenggara di level Asia. Tapi sekarang jangankan mewakili, buat ngejar pencapaian Indonesia aja ngos-ngosan. Dan kalau gini kan jadi ingat peribahasa masyhur dari Pulau Madagaskar, bahwa roda akan selalu berputar, kecuali ya kalau motornya berhenti, sesimpel itu.
Ya pada akhirnya terlepas dari gimana kondisi Vietnam sekarang, kini Indonesia benar-benar dijadikan sebagai acuan bagi tim-tim ASEAN lainnya untuk maju. Dan Vietnam atau mungkin juga Thailand mau tak mau juga harus melakukan hal yang sama. Tapi ya gimana, media dan orang-orang di sana, sulit banget mengakui itu. Apalagi media Vietnam tuh, wah isinya julid mulu. Ketimbang julitin negara lain, kenapa nggak julitin tuh federasinya sendiri atau pemainnya sendiri? Intinya, kami pun berharap kalau semua tim-tim di ASEAN itu berbenah. Karena apa? Ya biar tim-tim ASEAN nggak dipandang sebelah mata secara terus-menerus oleh tim-tim besar di Asia. Maka dari itu, percaya proses dan lakukan semuanya dengan maksimal serta penuh komitmen. Orang-orang yang hanya mikirin ego dan perutnya sendiri, sikat aja. Sebab jika ingin maju, ya semua harus bersatu, kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.